Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 12 akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan tentang hasil dari basis data kita tentang Nordwind, yaitu berjudul pengantar makanan. Di sini saya sebagai nama saya Muhammad Abiyu Torasana Prasetya dengan NPM Digitra G329. Saya Najaf Ali dengan NPM 3 digit terakhir 255. Saya Viko Octaviano dengan NPM terakhir 355. Oke, di sini kita akan langsung untuk mendemonstrasikannya. Jadi di sini kita pertama-tama kita mendemonstrasikannya menggunakan local website, yaitu phpMainAdmin. Jadi di sini kita akan awal-awal akan membuat sebuah tabel pertama, yaitu berjudulnya adalah pengantaran makanan. Jadi pertama kita akan melakukan create database if not exist. Jadi di sini maksudnya not exist tuh jadi untuk memungkinkannya bakal tidak adanya nama file yang saling timpang tindih. Nah, di sini karena saya tidak ada file yang timpang tindih, jadi akan saya tetap tambahkan. Yaitu judulnya adalah pengantaran makanan. Use pengantaran makanan. Pengantaran makanan sesuai dengan judul yang di line code pertama. Oke, setelah ini kita akan kirim. Nah, sudah berhasil, dan di tabel sebelah kiri ini akan muncul sebuah nama, itu pengantaran makanan. Ya. Jadi semua ini sudah terbuat sebuah basis data yang baru yang berjudul dari pengantaran makanan, hasil dari kita create database tadi. Selanjutnya kita akan membuat create table. Jadi di sini kita akan menggunakan 4 tabel dari sebuah pengantaran makanan ini. Jadi yang pertama itu adalah create table pelanggan. Ya, jadi pertama kita akan buat itu dari tabel pelanggan dulu. Yang pertama kita masukin itu adalah ID pelanggan menggunakan int atau integer atau increment primary key. Dan maksudnya primary key di sini itu adalah sebuah dari basis data nomor 1 itu yang paling penting di sebuah tabel ini. Jadi makanya kita namakan primary key. Terus yang kedua adalah nama. Kita menggunakan varchar atau variable karakter yang berjumlahnya itu 50 kata. Itu not null, maksudnya not null di sini itu adalah tidak boleh kosong. Jadi benar-benar harus diisi. Selanjutnya itu adalah alamat dari pelanggan ini. Kita sama menggunakan varchar yang menggunakan kodenya 50, terus itu adalah nomor telepon. Yang di sini kita singkat notet biar tidak kepanjangan. Itu kita di sini kita menggunakan 15 karena rata-rata nomor itu jumlahnya 15, 12, 13-an. Jadi kita tutup kurung menggunakan titik koma. Kita langsung kirim. Nah, jadi kita sudah memprosesnya. Kita akan bertambah struktur, nanti kita akan tunjukkan karena kita akan langsung cepat membuat tabel selanjutnya, itu adalah create table restoran. Untuk tabel keduanya sama. Yang pertama adalah ID restoran, juga sama seperti tabel pertama pelanggan, ID restoran, atau integer auto increment. Sama juga di setnya primary key. Selanjutnya adalah nama restoran. Kita namanya nama underscore restoran. Karena misalnya kita menggunakan nama saja, itu takutnya akan terjadi kesalahan atau sebuah error karena kita sudah menggunakan ini nama di tabel sebelumnya, itu pelanggan. Takutnya jika kita menggunakan nama akan jadi tumpang tindih. Nama restoran sama varcharnya 50, dan di not null harus benar-benar diisi, tidak boleh kosong. Alamat sama menggunakan varchar. Dan ini adalah kategori makanan. Kategori makanan ini maksudnya itu adalah makanan yang dijual oleh restoran ini. Sama menggunakan varchar, tapi kita hanya menggunakan 30 di sini.
Oke. Tutup kurung. Titik koma. Kita kirim. Nah, ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi menuju ke create table menu. Jadi sini adalah ID menu. Ini sama int. Nah, di sini kita juga menambahkan ID dari dua tabel sebelumnya, itu restoran dan makanan. ID restoran, int, itu adalah nama menu. Nama menunya ini, jadi nama menu yang berada apa namanya, nama dari menu tersebut, varchar 50, not null, jadi kita beri kosong juga. Harga dari menu, tapi di sini kita akan menggunakan desimal, itu 10,2. Jadi maksudnya 10 dari 10,2 ini maksudnya itu adalah 10 itu dari 10 digit dari angka bulat tersebut, dan 2 itu desimal berapa nolnya yang di belakang dari hasil harga tersebut, bilangan bulatnya itu. Jadi kita setnya nolnya ada 2 setelah komanya. Dan selanjutnya kita akan menggunakan foreign key. Fungsi kegunaan foreign key ini itu adalah untuk menghubungkan relasi antara tabel menu dan tabel restoran yang akan kita bisa tunjukkan di designer ini, yang kita akan tunjukkan terakhir. Foreign key restoran, reference restoran, dan kita lanjut ke setelah tabel menu, kita lanjut ke tabel pesanan. Jadi sama ID pesanan int atau increment. Di sini kita akan menambahkan ID pelanggan juga. ID pelanggan int sama ID menu int. Ini untuk apa namanya? Untuk hubungan relasi selanjutnya yang untuk data pesan ini. Terus itu ada jumlah dari pesanan ini, tanggal pesan, maksudnya date, status, varchar 50. Jadi gini, di sini kita akan setting defaultnya itu adalah proses. Jadi ketika kita akan sudah membuat tabel ini pesanannya, di situ itu akan otomatis kedeteknya itu adalah proses, bukan selesai untuk pesanannya ini. Kita akan lanjut masukkan foreign key sama seperti tabel sebelumnya. Nah, jadi setelah kita membuat tabel ini, jadi setelah ada 4 tabel ini, kita sudah selesai semua membuatnya, yaitu ada 2 tabel yang berisi subjek kita nanti, dan ada 2 tabel untuk keterhubungannya kita. Jadi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya untuk bagian insert datanya, untuk bagian penjelasannya, dan saya tetap untuk mendemonstrasikannya. Oke, di sini saya melanjutkan untuk yang bagian insert. Jadi untuk setelah kita membuat database-nya dan semua tabel seperti pelanggan, restoran, dan pesanan sudah siap, jadi langkah berikutnya adalah kita mengisi data awalnya. Nah, itu kita pakai perintah insert itu, contohnya seperti misal di pelanggan tuh kita masukkan insert into pelanggan
terus tanda kurung, primary key, nama, alamat, dan nomor telepon. Oke, terus values. Nah, lalu kita kasih atribut seperti misalnya Heru, tanda kurung, Heru, terus jalan Pogot, Palm Rail Agency contohnya, dengan nomor telepon 0812 3348 9770. Lalu untuk atribut yang kedua yaitu misal Mugi, pelanggan Mugi dengan Jalan Manyar Sabrangan, dengan nomor telepon 0812 3122 9078 kurung tutup. Terus untuk pelanggan yang ketiga yaitu contohnya Rahman yang bangun juga dengan alamat Jalan Kalijudan Indah. Lalu dengan nomor telepon 0898 1277 9810 kurung tutup titik koma. Nah, sini kita sudah masukin 3 pelanggan sekaligus. Untuk penulisan insert itu tuh diikuti nama tabelnya, lalu kolom apa aja yang mau kita isi, terus nilai-nilainya kita tulis di dalam kurung. Nah, untuk contoh lainnya tuh yang tabel restoran. Jadi kita masukin beberapa data restoran. Pertama kita insert itu restoran. Dengan primary key, nama restoran, nama underscore restoran, terus alamat, terus kategori makanan. Lalu dengan atribut contohnya bakso Pakno, di atribut contoh bakso Pakno, dengan alamat Jalan Manyar Duku. Untuk kategori Jalan Manyar Duku, kategori makanan bakso. Lalu lanjut untuk yang atribut kedua yaitu sate ayam Ponorogo. Untuk yang atribut kedua sate ayam Ponorogo dengan alamat Jalan Pucang Anom. Lalu kategori makanannya sate. Terus yang ketiga yaitu Miyamin Uner FIB. Dengan alamat Jalan Gubeng Kertajaya dengan kategori makanan yaitu Jalan Gubeng Kertajaya dengan kategori makanan mie. Oke, jadi karena setiap menu itu ada relasinya dengan restoran, melalui primary key di restoran kita pastikan ID-nya itu sesuai dengan restoran yang udah kita input sebelumnya. Lalu yang terakhir untuk tabel pesanan, jadi kita masukin data pemesanan dari pelanggan, juga melibatkan relasi dari beberapa tabel. Jadi kita perlu pastikan ID pelanggan dan ID menunya udah sesuai. Oke, kita masukkan untuk yang tabel pesanan dimulai dengan insert itu pesanan. Yuk menu. Nah, untuk primary key ID salah sih ya, yang insert menu. Untuk primary key ID restoran, nama menu sama harga. Dengan atribut
Untuk yang pertama yaitu 1 bakso beranak dengan harga kisaran sekitar 20.000. Nah, lalu untuk yang ini, yang kedua, sate kulit. Lalu dengan harga 25.500. Lalu di restoran juga yaitu Yamin Jakarta level 1 dengan harga kisaran 15.000. Oke, terus masih sama Yamin Jakarta, tapi yang kali ini level 2. Yang level 2 dengan kisaran harga 16.500. Oke, lanjut ke yang terakhir tadi yaitu tabel pesanan. Kita masukkan data pesanan dari pelanggan. Pertama kita mulai dari set hitung pesanan dengan primary key, ID pelanggan, ID menu, terus jumlah, tanggal pesan, lalu status. Oke, untuk yang atribut pertama yaitu ID pelanggan 1,1,2. Terus untuk yang ini 2025, tanggal pesan 2025 0602. Lalu selesai, statusnya selesai. Lanjut untuk atribut berikutnya yaitu ID pelanggan 3, ID menu 3, jumlahnya 4, dengan tanggal pesan tahun 2025, bulan 6, tanggal 4, dengan status proses. Halo Fik. Pikir. Oke, karena tadi Vicky sepertinya ada kendala, di sini saya akan masukkannya sedikit aja. Jadi selanjutnya kita telah memasukkan ID pelanggan yang ini untuk insert datanya yang kedua. Kita lanjut ke 3 yaitu 2 3 1. Jadi 231 itu tadi sama ID pelanggan, ID menu dan jumlah pesanannya. Selanjutnya kita akan masukkan tanggal pesan 2005 0604. Dan di sini statusnya adalah selesai. Titik koma. Jadi langsung kita kirim prosesnya. Oke, sudah selesai. Jadi di sini kita sudah selesai untuk melakukan insert data pesanan. Di sini kita akan melakukan sebuah update data seperti update data, delete data, dan alter table yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Cek. Baik, jadi di sini saya akan. Suara saya kedengaran nggak? Dengar. Benar, laptop saya nge-hang. Di sini saya melanjutkan update data. Yang pertama ada update untuk mengupdate pelanggan. Lalu ada set untuk alamat
Alamatnya yaitu Jalan Manyar Sabrangan 8 nomor 4. Lalu untuk where yaitu untuk ID pelanggan. ID pelanggannya ada 2. Lanjut. Update data lagi. Yo kak, mari update data kamu. Delete data. Oh, sorry. Delete data, delete from untuk menghapus menu. Lalu ada where ID menu 4 ID menunya. Udah. Lalu ada alter table untuk pelanggan, table untuk pelanggan. Dan ada add email menggunakan variabel karakter varchar. Varcharnya mungkin 100 saja. Sudah. Jadi di sini setelah kita melakukan create data, update data dan create table, insert datanya dan juga melakukan update data, delete data, update table. Di sini kita telah melakukan semuanya. Yang seperti menu, pelanggan, pesanan, dan restoran seperti yang kita lihat menu. Di sini sudah ada nama-nama dari itunya, nama dari menu-menunya yang seperti tadi nomor 3 ini. Seharusnya ada 2 menu, yaitu Miami Jakarta level 1 level 2. Tapi karena kita sudah melakukan delete data pada update data ID menu 4 yaitu Miami Jakarta level 2, jadi otomatis sini akan hilang. Dan seperti ini pelanggan, seperti yang kita update data pada Mugi, ya harusnya awalnya kita inputnya Maya Sabrangan Gang 8 aja, jadinya Maya Sabrangan Gang 8 nomor 4, ini nomor 8 nya hilang, tidak tahu kemana. Dan juga sama pada bagian apa namanya, seperti pelanggan tadi yang kita melakukan update data. Oh sorry, maksudnya alter table itu adalah menambahkan data pada pelanggan ini, yaitu adalah email. Jadi di sini karena hitungannya dulu, karena kita tidak menambahkan apa-apa, kita hanya menambahkan tabel barunya saja. Nah, setelah kita sudah melakukan situ, kita akan melihat pada designer atau IRD-nya, yaitu IRD pengantar makanan. Nah, di sini udah kebuat namanya itu IRD pengantar makanan seperti ini. Nah, ada 4 menu udah. Jadi kenapa bisa kok ada keterhubungan ini? Karena kita pada saat kita pembuatan menu dan pesanan itu, kita melakukan sebuah sintaks, yaitu adalah foreign key. Atau foreign key adalah untuk melakukan hubungan relasi antar diagram ini tadi. Jadi seperti inilah hasil dari IRD dari basis data pengantar makanan ini. Oke. Jadi mungkin segitu saja untuk dari presentasi atau demonstrasi dari basis data buatan kita sendiri. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses demonstrasinya, seperti kesalahan dalam pembuatan ini atau pembuatan yang lainnya. Kita mohon maaf, dan kesalahan kata dalam perkataan dan perbuatan. Sekian kita dari kelompok 12 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.